ayune dalam bentuk Yahweh, Pak, Yahweh. Mereka awalnya udah bilang kami Kristen loh. Loh apa bedanya sama Islam? Kan sama. Nah, dan memang seperti itu. Jadi sebagai sarana kita jangan terus-terusan di dalam gua gitu kan. Gitu Pak. Nah, kita sudah tampil. Sudah suruh memperbaiki semuanya, kualitas, kuantitas dari diri kita. Nah ini kita pantaskan semuanya, alhamdulillah. Dan dari acara-acara ini ada inspirasi, ada masukan-masukan, dan juga alhamdulillah disampaikan tadi membangun terminal hari ini yang sudah terbentuk. Terminal bisnis tadi pasar sudah terbentuk, SP Flash, terminal IT ya. Nah ini udah di Saantero Madinah Al Munawaroh gitu kan. Kalau IT ya di Bantul gitu kan. Jakarta aja kalau IT-nya ke Bantul. Mungkin mana lagi nanti akan jadi Jawa Timur dan lain sebagainya nanti. Kalau IT ya Bantul yang ahlinya. Walaupun namanya bikin IT itu di mana-mana bisa Pak, gampang gitu, ilmu yang gampang. Cuma bagaimana usaha itu disambungkan dengan jadi tadi dari sahabat Yehuwa itu menanyakan, begitu saya bilang ini komunitas apa, saya sampaikan nih kaosnya kan, we are entrepreneur. Oh paham mereka, oh pengusaha, berarti lebih ke bisnis. Tidak Bu, kami lebih bagaimana bisnis itu mencakupi seluruhnya, bahwa Islam itu sejahtera, bagaimana dalam Islam itu juga mengajarkan bisnis. Makanya kita tadi menyebut bahwa kami komunitas one land, one lot, one law gitu kan. Jadi kita komunitas sama mereka. Dan alhamdulillah dari bahasa-bahasa seperti itu kita bisa berkomunikasi. Bagaimana komunikasi 15 menit 20 menit tapi mengena bagi mereka gitu kan. Sahabat-sahabat kita itu apa yang kita mau siarkan gitu kan, mengenai bisnis. Dalam 15 menit mereka paham bahwa SP Flash itu, oh ya SP Flash itu kalau tidak kalau punya produk itu bisa bikin website sendiri, atau nitip produk, atau kalau tidak punya produk, tidak punya keahlian, bisa jadi CSO gitu kan. Itu sesuatu dalam 15 itu mereka udah paham seperti itu. Jadi mereka udah tahu saya harus masuk kemana. Kadang-kadang kita cerita terlalu banyak tapi mereka nggak paham apa mau ya. Nah itu. Nah hari ini coba memang dalam kualitasan ini kita butuh sarana, terutama memang arahan selalu dari Bapak Pimpinan Tahan Dinti ya. Kita jangan sampai terputus gitu kan. Satu pertemuan pun kita akan merasa rugi kalau kita nggak hadir. Pasti ada sesuatu yang baru yang harus kita terima. Jadi terus aja ikutin. Nanti ya namanya ilmu kadang ya 80 dari 100% yang udah diucapkan 15% masuk gitu, atau 10% lah. Yang 90% lari. Tapi yang 10% nanti nambah lagi 10%, nambah lagi 10%, nanti insya Allah ya akan ada namanya sawasiyah, akan adanya sama. Seluruh sahabat, terutama generasi muda ini, mungkin kalau dari putra putri beliau mungkin langsung dipraktekin begitu. Pengajaran website yang teman-teman yang jauh-jauh bisa diajarkan via online. Nah ini kita juga seperti itu hari ini. Kita sebagai pusat terminal perekonomian ya, ayo kita nanti sebagai magnet ya, sebagai magnet di Bantul ini untuk sahabat-sahabat ini ya, sebagai solusi. Karena mau nggak mau akan ada namanya eksodus ya. Jadi kita
kita tinggal tunggu waktu aja eksodus yang teman-teman yang hari ini masih dalam komunitas tangan di bawah gitu kan, kita sampaikan seperti itu, mungkin nanti ada eksodus. Kenapa? Karena ada titiknya mereka, titik kejenuhan, ada titik karena sesuatu, mereka harus kesini. Nah, itu pada saat kayak gitu kita harus siap untuk memberikan solusi. Jadi apa yang hari ini kita lakukan, kita positif aja. Bu Yatmi mungkin hari ini tantangannya baru masuk, tantangannya udah luar biasa, habis semua kan, harta bendanya kan, habis semuanya habis. Tapi itulah tantangannya seperti itu. Dulu Pak Hidayat nggak sampai seperti itu gitu kan, nggak sampai seperti itu, baru datang setahun langsung gitu kan, strong. Nah kebetulan seperti itu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa, karena semua orang masing-masing bagaimana. Ayo tetap Bu Yatmi istilahnya bisa mengiklankan SB Flash ini. Ayo kalau mau bikin website jangan diceritakan yang website saya aja bikin di SB Flash langsung di-hack orang, jangan. Nanti ceritakan yang bagus-bagus aja dulu gitu kan. Kalau bikin website ya di SB Flash. Amin. Dan alhamdulillah sudah mulai antri ya, sahabat-sahabat yang lain antri untuk dibuatkan website. Teman-teman tuh udah, saya nggak bisa ke Jogja, yaudah online aja gitu kan. Tapi malam, kalau siang kita nggak bisa seperti itu. Nah ini terus, tapi yang satu hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita dalam sikap itu adalah namanya kebahagiaan. Nah ini kebahagiaan itu sebenarnya dalam setiap tahunnya itu dunia ini mengadakan survei tentang kebahagiaan. Jadi pertanyaannya itu, apakah Anda kemarin merasa bahagia, apakah Anda kemarin merasa marah, dan lain sebagainya. Dan itu disurvei dalam seluruh negara Indonesia di dunia. Dan itu akan dilansir bahwa negara paling bahagia itu akan dilansir itu setiap tahunnya ada. Nah itu setiap negara yang hasil surveinya bagus, biasanya negara itu maju. Jadi kebahagiaan ini jangan sampai hilang, walaupun bagaimanapun kondisinya kita tetap harus bahagia gitu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan positif gitu kan, bukan sesuatu dengan yang negatif. Dengan kebahagiaan, insya Allah seluruh program yang hari ini kita di depan mata ya, seluruh tantangan, seluruh harapan masa depan dan lain sebagainya bisa kita selesaikan. Mungkin demikian dari kami, sambutan, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahi yarana wa yahfadna walhamdulillahil alamin. Waktu kami kembalikan pada atur acara Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Sugeng Wiono, yang telah memberikan sambutan ya, mengingatkan kita ya sebelumnya ya, mengingatkan kita tadi untuk acara-acara di tempat wisata ya, sebelumnya itu Idul Fitri, tapi kita untuk generasi penerus setelah MTBR kita punya rencana-rencana ya, bagaimana kita bisa mengeksplor tempat-tempat wisata karena kita punya SB Flash Tourism. Jadi bermula dari itu dan berjalan sampai hari ini sudah 1 tahun, dan insya Allah kedepannya kita akan terus mengeksplor daerah-daerah yang belum kita buat acara, dan insya Allah dengan kendaraan yang makin banyak, insya Allah SB Flash akan makin maju. Untuk selanjutnya tausiah oleh Bapak Pembina kepada Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Sebelum tausiah kita menyanyikan Mars Masyarakat Indonesia Membangun, dilanjutkan himne Masyarakat Indonesia Membangun. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun. Masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi
cita-cita kemerdekaan. Masyarakat Indonesia membangun menuju panji-panji nasional, menjunjung hak asasi manusia, menyebar toleransi dan damai. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun. Masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia membangun tujuh cita-cita kemerdekaan. Masyarakat Indonesia membangun menjunjung panji-panji nasional, menjunjung hak asasi manusia, menyebar toleransi dan damai. Merdeka, 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 merdeka untuk membangun. Masyarakat Indonesia membangun untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial, mempertahankan kedaulatan rakyat. Atas dasar iman pada Tuhan, bangun wadah untuk berhimpun. Itulah masyarakat Indonesia membangun, mewujudkan kerja utama. Membangun
kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laili wan nahar tulijul nahara bil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para penggerak program SPFlash Sa'adatul Basariyah, yakni para jamaah yang terus membuat satu jalan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masuk pada agenda wisata edukasi di bulan Maret. Mudah-mudahan ini selalu kita jadikan momen kita untuk terus mengenal lingkungan, ya, mengenal alam. Jadi kita punya moto mengenal alam, mengenal Allah, ya. Karena itu ada konsep yang saling interconnected antara yang menciptakan dan yang diciptakan, yakni alam semesta. Kemudian kita sebagai orang yang memiliki satu peran penghubung antara yang mencipta dan dicipta ini untuk dijadikan satu bahan untuk memberikan satu kemakmuran ataupun kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ya, dari waktu ke waktu kita terus mengeksplor, terus kita mencari banyak potensi untuk kita jadikan peluang, dan nanti kita kolaborasi dengan seluruh komponen yang bisa kita ajak kerjasama dalam skala yang luas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh para sahabat yang memberikan sambutan bahwa kita ini menjadi satu community yang terus bergerak untuk terus menciptakan satu agenda kesejahteraan. Jadi yang kita gunakan untuk modal di dalam menggerakkan kesejahteraan tadi sudah jelas, yakni alam dan Allah. Allah sebagai nilai-nilai yang harus kita jabarkan. Jadi modal kita itu. Jadi kalau kita kembalikan kepada apa yang kita sampaikan dahulu juga di virus, bahwa kita ini adalah yudabiru amrum yang sama ilal arti. Kita para mudabir. Mudabir itu adalah para pengatur, ya, yang mengatur urusan kehidupan yang penuh dengan masalah, ya, tetapi masalah itu sesungguhnya dibalik masalah penuh dengan rahmat. Jadi ketika kita mampu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan kita, ya, di situ ada banyak rahmat yang akan kita dapatkan. Jadi proses di dalam memecahkan sebuah masalah itulah yang disebut dengan sholat atau solu, atau memberikan solusi. Jadi konsepnya seperti itu. Yudabiru amrum yang sama. Jadi kita berangkat dari nilai-nilai ketuhanan ke langit. Jadi mengatur urusan di bumi itu bukan di bumi, gitu, konsepnya. Tapi kita mengatur urusan di bumi itu harus naik ke langit.
Kenapa harus naik ke langit? Karena langit itu adalah ibarat seperti keluasan. Jadi ibaratil anil wus'ah. Jadi gambaran sebuah keluasan. Dimana kalau kita naik kepada satu ketinggian, kita bisa melihat banyak hal yang lebih luas. Beda dengan ketika kita memposisikan diri kita di bumi, terus masalah itu di bumi, ya, apalagi buminya di ruang-ruang sempit, di kamar yang sempit, gitu ya. Semakin sempit itu hidup, gitu ya. Jadi masalahnya itu nggak selesai, akhirnya bertumpuk-tumpuk lagi masalah. Tidak pernah selesai dalam menyelesaikan masalah. Oleh karenanya kita harus memposisikan ya, mindset kita, konsep hidup kita harus naik menjadi orang-orang langit. Artinya di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, dalam keilmuan kita itu dipenuhi dengan keluasan, ya, dipenuhi dengan konsep merdeka. Yang seringkali kita ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Jadi jiwanya merdeka, pikiran merdeka, ilmunya merdeka, itulah yang disebut dengan satu keluasan.